Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen di manapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share. Tentu juga bagi Anda yang telah melakukan subscribe serta follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Pilkada Jakarta 2024. Jadi di Jakarta kemarin ini sebenarnya banyak tampil calon-calon untuk menjadi gubernur atau orang nomor satu di Jakarta. Tetapi akhir-akhirnya calon-calon itu mengerucut. Tinggal dua calon. Yang pertama calon Kim, Koalisi Indonesia Maju, yang terdiri dari partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar. Lalu di satu sisi atau poros yang lainnya ada partai yang bergabung, itu Nasdem, PKB, dan PKS yang akan mengusung Anies Baswedan, adalah mantan Gubernur DKI 2017-2022. Tetapi akhir-akhir ini dengan berjalannya waktu, dukungan yang diberikan oleh ketiga partai ini nampaknya tidak bulat kepada Anies, dan mereka mendapat tawaran dari partai yang berada di Kim tadi untuk bergabung ke Kim. Jadi seandainya ini terjadi, tentu Anies tidak dapat mencalonkan diri menjadi gubernur 2024. Sebenarnya masih ada satu lagi poros, yaitu poros PDIP. Tetapi PDIP pun dia tidak bisa mencalonkan diri secara sendiri karena tidak cukup kursinya untuk mencalonkan gubernur secara sendiri. Dia harus mencari kawan supaya bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2024 ini. Tetapi ini masih belum bisa terrealisasi karena belum ada lagi kawannya yang untuk bisa bergabung. Jadi mengapa hal ini terjadi? Jadi banyaklah spekulasi berkata bahwa ini adalah usaha dari kelompok Kim, pemenangan Pilpres kemarin pada 2024, untuk menjegal Anies. Jangan Anies bisa tampil di gubernur dan dia menang, nanti dia punya panggung sampai 2029. Jadi pihak Kim ini dia berpikir untuk jangka panjang, gitu, untuk jangka 5 tahun ke depan, supaya salah satu lawan mereka yaitu Anies tidak bisa tampil 2009. Jadi kalau ini terjadi, sebenarnya itu sah-sah saja dalam politik, karena setiap partai dia itu menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestan. Jadi tidak ada hal yang melarang. Cuma kalau kita melihat secara etika, ini kurang bagus karena mencegal pihak lawan. Tetapi itulah politik, selalu menampilkan drama-drama yang di luar perhitungan kita, di luar nalar kita, dan di luar keinginan kita, gitu. Jadi masyarakat memang banyak yang merasa agak kecewa dengan kejadian ini, tetapi ini masih tahap lobby-melobi, gitu, belum final. Tapi walau gimana pun, seandainya hal ini terjadi, ini tidak ada hal yang dilarang, gitu. Memang itu sah-sah saja dalam politik. Cuma kita masyarakat yang harus menilai bagaimana kinerja dari partai tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa hati-hati dalam memilih partai ini dan jangan merasa kecewa, gitu. Karena walau gimana pun keinginan kita dengan keinginan partai itu tentu tidak sama, karena partai itu dia berada langsung di dalam keadaan situasinya, sehingga mereka bisa merasakan mana baik dan buruk bagi mereka. Sementara kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat dari jauh, gitu. Kita masyarakat hanya bisa meraba-raba mana yang baik dan tidak baiknya. Jadi sekali lagi, kita sebagai masyarakat jangan kecewa, jangan merasa malas untuk mendengar politik, karena walau gimana pun politik ini harus kita ikuti supaya kita bisa tahu dan bisa untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dan kepada diri kita sendiri, supaya kita selalu mengikuti dan bisa mencegah hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita bisa mengkritisi, gitu. Tapi kita hanya bisa mengkritisi aja, yang merubah tidak bisa. Yang merubah ya tetap orang partai itu juga, gitu. Tapi itulah peranan kita sebagai masyarakat. Kita dianjurkanlah supaya bisa mengkritisi pemerintah, supaya negara kita ini tetap berjalan dengan baik dan benar. Walaupun pemerintah ini dia selalu bekerja tentu sesuai dengan keinginan dia, tetapi tentu belum tentu sesuai keinginan itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Itulah dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cuma kita harus bisa memilah dan memisahkan keadaan seperti ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.